Baik, Ibu Bapak, proses perekaman sudah berlangsung. Mohon izin saya share screen materi pada pertemuan tatap maya kita yang terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Bapak sudah hadir di pertemuan tatap maya kita kali ini. Ini pertemuan yang terakhir, tatap maya kita yang terakhir. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan, di penghujung program diseminasi PKG PJOK di Kabupaten Banyumas, khususnya kita di kelas 2. Pada hari ini kita akan membahas tentang refleksi bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nanti durasinya kurang lebih 1 jam pelajaran atau 45 menit dengan moda daring atau sinkronus. Sebelum kita lanjut, mohon izin saya membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik Ibu Bapak, sudah hampir penuh nggih di tengah kesibukan Ibu Bapak, saya yakin masih dalam proses kegiatan penilaian. Setelah kita memberikan asesmen atau SAS di jenjang SD sumatif akhir semester, ini kita disibukkan dengan proses penilaiannya. Di tengah-tengah kesibukan Ibu Bapak, mohon izin kita fokuskan kegiatan siang hari ini. Nanti 1 jam pelajaran Ibu Bapak, kita akan membahas tentang refleksi bukti karya. Baik, sebelum kita mulai materi selanjutnya, kita lakukan terlebih dahulu doa bersama kepada Pak Yudi selaku Ketua Kelas, monggo untuk memimpin doa bersama atau boleh meminta bantuan kepada peserta yang lainnya. Monggo. Masih mute Pak, monggo di. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang bahagia, pada hari ini untuk pertemuan mungkin yang terakhir, izinkanlah mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Semoga dalam perjalanan ini kita selalu mendapat hidayah dan inayahnya, tentunya juga ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa, mulai. Ya, terima kasih. Monggo, Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yudi yang sudah memimpin doa bersama pada hari ini. Kita lanjutkan, Ibu Bapak mohon izin untuk menyampaikan kesepakatan bersama yang sudah seringkali kita jumpai pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk yang pertama, mohon Ibu Bapak untuk tetap menyalakan kamera meskipun sedang ada di luar ruangan atau ada di kegiatan yang lainnya, tapi mohon untuk tetap bisa mengikuti kegiatan tatap maya. Kemudian untuk yang kedua, mematikan mikrofon. Nanti ada kalanya Ibu Bapak dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya saat menyampaikan pendapat atau gagasannya. Kemudian untuk kesepakatan yang ketiga adalah hadir seutuhnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir di awal mulai pukul 10 yang sudah kita sepakati di grup WA. Kemudian sudah ada hadir sepenuhnya mulai dari fisik, pikiran, dan juga tingkat kefokusannya. Kemudian untuk kesepakatan yang 4 adalah menghargai waktu bersama. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir dan juga ingin belajar bersama terkait tentang refleksi bukti karya. Dan yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Nanti ada momen atau kegiatan saat menjawab pertanyaan pemantik di materi hari ini. Silahkan Ibu Bapak boleh menggunakan fitur chat atau bisa langsung dengan cara yang ke-6, yaitu dengan cara klik raise hand.
untuk bertanya atau juga menyampaikan pendapatnya. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, bahwasanya gangguan teknis adalah hal yang wajar, sudah kita alami bersama saat pertemuan tatap maya dilaksanakan setelah duhur atau jam pukul 13, nampaknya sering turun hujan dan petir yang menyambar-nyambar, dan akhirnya gangguan pada jaringan internet sedikit terkendala. Kita lanjutkan Ibu Bapak untuk sesi kita hari ini. Monggo Ibu Bapak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah berkolaborasi dengan sesama peserta, dengan rekan sejawat di sekolahan Ibu Bapak saat mengerjakan atau mewujudkan aksi nyata, rencana tindak lanjut, atau bahkan mungkin bukti karya yang sudah diunggah di LMS. Saya yakin Ibu Bapak sudah siap dan mempraktekkan, mengimplementasikan, serta menularkan kepada teman-teman di sekolah atau instansi Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, izin menyampaikan agenda kita sesi ini. Yang pertama adalah pendahuluan, nanti kesiapan belajar, penyampaian tujuan dan komitmen belajar nanti kurang lebih 5 menit. Kemudian agenda yang kedua adalah refleksi awal, durasinya nanti juga kurang lebih 5 menit. Dan yang ketiga agendanya adalah penyampaian refleksi bukti karya, kurang lebih nanti durasinya 25 menit. Dan yang terakhir adalah diskusi serta tanya jawab, perbaikan bukti karya, doa, dan penutup. Nanti durasinya kurang lebih 10 menit. Agenda yang pertama pendahuluan Ibu Bapak, monggo persiapan belajar khusus hari ini pada tatap maya yang terakhir kaitannya dengan refleksi bukti karya. Ada level 1, 2, dan 3 yang berwarna pink. Kemudian level 4, 5, 6, dan 7 yang berwarna hijau. Dan yang terakhir 8, 9, 10. Monggo silakan tuliskan menurut pandangan Ibu Bapak, persiapan belajar hari ini berada di level berapa? Silakan boleh dituliskan pada kolom chat atau boleh langsung klik raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Monggo Ibu Bapak diberi kesempatan untuk menuliskan atau menyampaikan secara langsung. Boleh 1 atau 2. Oke, Pak Denny menuliskan 6 levelnya. Monggo silahkan kepada yang lain peserta untuk menuliskan di kolom chat atau fitur chat. Pak Yudi juga menuliskan pada level 6. Kalau yang kemarin-kemarin masih berada di level 5 pada pertemuan sebelumnya. Oke, Pak Imam juga menyampaikan hari ini persiapannya sudah di level 6. Saya lihat lagi di kolom chat. Oke, baru 3. Ada Pak Denny, Pak Yudi, Pak Imam, Pak Wijay, level 5. Terganggu erapot belum beres. Oke, terima kasih kejujurannya Pak Wijay. Jadi kita bisa mengetahui posisi kita semua sekarang ini. Masalah rapot bukan masalah, tapi sebenarnya keadaan yang hampir semua guru merasakan. Belum selesai rapotnya. Kemudian Pak Lilik level 6. Oke, terima kasih. Monggo kepada salah satu peserta untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, silakan menyebutkan atau menjelaskan persiapan belajar di masing-masing levelnya. Ada Pak Denny, Pak Yudi, Pak Imam, Pak Wijay, serta Pak Lilik. Monggo kepada salah satu di antara berlima yang ingin menyampaikan pendapatnya, gagasannya secara langsung. Silakan klik raise hand dan open mic-nya. Monggo.
Oke, jika Ya Pak Denny. Yudi nopo monggo menyampaikan secara langsung. Monggo Pak Yudi. Persiapan belajar hari ini di level 6. Kepada Pak Edi baru masuk. Oke, selamat datang Pak Edi. Di tengah-tengah kesibukannya, mohon maaf. Dan mari kita bergabung belajar bersama untuk kegiatan refleksi bukti karya. Monggo, saya ingin mendengar suara dari Pak Imam Muafiq. Monitor Pak Imam. Monitor Pak Haji. Oke, silakan. Mohon menceritakan sedikit persiapan belajar dari Pak Imam, menyebutkan atau menuliskan bahwa Pak Imam berada di level 6. Monggo. Baik, terima kasih Pak Haji. Kenapa saya menuliskan level 6? Ya. Yang pertama, kita sudah berada di ujung kegiatan ini. Kemudian yang kedua, untuk hari ini insya Allah saya benar-benar siap mengikuti Zoom karena sedang DL. Oke. Yang ketiga, saya sudah duduk di sini, di meja ini dari jam 8. Sudah menghadapi laptop sejak jam 8. Jadi insya Allah ya, tapi baru mencapai level 6. Kemudian untuk materi sesuai dengan kegiatan kita hari ini di penghujung akhir, insya Allah kita siap mengikuti seperti itu. Jadi saya berada di level 6. Oke. Terima kasih Pak Haji. Baik, terima kasih. Aplaus buat Pak Imam Muafiq yang sudah menyampaikan kondisinya sedang berada di luar sekolah karena sedang menjalankan dinas luar sehingga menggunakan perangkat HP. Ya, tidak apa-apa. Yang penting bisa mengikuti dan bisa mendengarkan, menyimak materi yang akan dipelajari secara bersama-sama. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak pada slide berikutnya. Di sini tertulis keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini mempunyai tujuan yang pertama adalah paradigma perubahan diri dalam kelas. Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian ada pembelajaran yang berkelanjutan, nantinya memiliki keterampilan yang menggerakkan rekan sejawat. Artinya, Ibu Bapak, pemerintah meluncurkan program PKG PJOK ini tentunya bisa meningkatkan keterampilan pedagogi guru. Tentunya guru apa? Ya, guru PJOK spesial. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru PJOK dengan harapan bisa memberikan atau mengimplementasikan keterampilannya yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemarin kita sudah dibenturkan dengan paradigma yang diharapkan terdapatnya perubahan diri. Mulai dari diri dulu, kita sebagai guru PJOK terdapat perubahan paradigma dalam diri. Kemudian setelah ada perubahan dalam diri kita sebagai guru PJOK, diharapkan ada juga perubahan di kelas, tentunya dalam PJOK. Itu Ibu Bapak, dari awal saya menceritakan sebagai peserta kala itu, sekali lagi latar belakang saya bukan dari PJOK, tetapi saya mendapatkan undangan dan menindaklanjuti undangan tersebut dengan harapan saya memiliki pengetahuan tentang ilmu PJOK yang
sedang dijadikan program oleh pemerintah. Ini ada yang masuk lagi Pak Imam. Bentar. Oh, tidak ada ya. 14. Oh, ganti perangkat Pak Imam. Monitor. Halo Pak Imam. Pak Imam, apakah bisa mendengar? Open mic-nya Pak. Siap. Oke, sekarang sudah ganti perangkat. Betul Pak Haji, pakai laptop. Oke, siap. Terima kasih atas niatnya Pak Imam dalam mengikuti kegiatan ini. Baik, dilanjutkan Ibu. Ya, baik, dilanjutkan Ibu Bapak. Nah, setelah ada perubahan dalam diri bagi kita sebagai guru PJOK, tentunya nanti mampu untuk menggerakkan rekan sejawat. Jadi sebenarnya ada kesamaan dengan program guru penggerak, tetapi untuk program PKG PJOK ini lebih dikhususkan untuk menggerakkan rekan-rekan sejawat, khususnya PJOK. Dan tidak menutup kemungkinan ketika kemarin materi tentang komunitas belajar di sekolah, ternyata bukan hanya menggerakkan guru PJOK-nya saja, tapi bisa menggerakkan atau berkolaborasi, bekerja sama dengan guru mata pelajaran yang lainnya. Itu bagi jenjang SMP dan SMA, SMK. Tapi untuk guru SD, karena tidak ada guru mata pelajaran, ada hanya mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tentunya berkolaborasinya dengan guru lain. Itu secara garis besar, secara umum terkait program PKG PJOK. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada seluruh guru PJOK di Indonesia. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak. Untuk tujuan pembelajarannya, nanti kita semua dapat memahami terkait bukti karya PKG PJOK tahun 2024 melalui PMM, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Khusus untuk diseminasi, Ibu Bapak selaku peserta, bukti karya cukup diunggah pada LMS, begitu. Berbeda keadaannya ketika saat saya menjadi peserta. Ketika saya menjadi peserta, untuk bukti karya PKG PJOK itu diunggah melalui LMS dan juga PMM. Tapi khusus untuk kali ini, peserta diseminasi cukup mengunggah di LMS saja. Maka kemarin ada info di grup WA bahwasanya menghimbau untuk peserta PKG PJOK cukup mengunggahnya di LMS. Nah, ketika ada yang mengunggah di LMS dan juga PMM, maka nanti dampaknya adalah penerbitan bukti karya. Artinya masih menunggu apa ya? Ini sebentar. Di istilahnya menunggu terbit. Kemarin berdasarkan screenshot yang saya kirimkan di grup WA, ada salah satu peserta kita yang masih menunggu terbit. Artinya berarti masih dalam proses koreksi dari pihak LMS ataupun PMM. Maka saya tanyakan untuk mengunggah bukti karyanya apakah mengunggah di PMM, tapi jawaban beliau ternyata hanya di LMS saja. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Jadi nanti untuk peserta teman-teman yang lainnya, ketika akan mengunggah bukti karya, silakan diunggah di LMS saja. Mohon izin share screen untuk mengunggahnya di bagian ini. Nah, ini adalah nama peserta yang belum mengirimkan tugas. Nah, ada salah satu peserta Pak Edi, ini belum terbit. Untuk Pak Fari, Pak Imam, Pak Lilik, Bu Retno, Pak Wijay, dan Pak Yudi, alhamdulillah sudah terbit. Nah, ini masih jadi tanda tanya. Kemarin saya tanyakan kepada Pak Edi, Pak, enggak bukti karyanya hanya di LMS saja kan?
ternyata Pak Edi memang hanya di LMS saja, statusnya masih menunggu terbit. Jadi diharapkan nanti Pak Teni, Bu Dinar, Pak Hanin, Pak Inka, Bu Putri, Pak Teguh, Bu Yunike cukup unggah bukti karya hanya di LMS saja. Untuk unggahnya Ibu Bapak silahkan boleh klik beranda atau di semua modul. Nih, ada 2. Kalau beranda maka tinggal pilih yang bukti karya. Kalau semua modul nanti tampilannya menjadi seperti ini. Silakan bagi peserta yang belum unggah, hari terakhir batasan akhirnya adalah hari ini 23.59. Nah, untuk unggahnya di BK2, BK1, unggah bukti karya. Silakan Ibu Bapak, kalau sudah nanti klik di bukti karya. Kan terakhir seperti ini. Biasanya kan di sebelah kanan. Untuk di modul-modul yang lainnya biasanya di sini klik kerjakan. Tapi untuk unggah bukti karya silakan scroll ke bawah, kemudian diklik yang bukti karya. Ini. Untuk yang lainnya yang belum unggah, jika menemui kesulitan bisa langsung hubungi saya, Japri. Kalau malu di grup silahkan Japri. Kalau tidak nyaman dengan fasilnya, boleh berkomunikasi dengan peserta. Jika dengan sesama peserta merasa kurang nyaman, boleh dengan peserta lain kelas. Silakan merdeka belajar Ibu Bapak. Dan saya akan menghargai semua bentuk usaha Ibu Bapak. Jika memang benar-benar fatal, maka mohon maaf saya selaku fasilitator akan japri meminta unggah ulang dari tugas-tugas yang sudah dikirim oleh Ibu Bapak. Contoh, untuk rancangan kemarin banyak sekali yang salah kamar, maka saya japri. Nah, tapi untuk yang bukti karya ini momen terakhir. Jadi saya sampaikan di depan Ibu Bapak, bukan maksud untuk mempermalukan Ibu Bapak seperti yang viral-viral akhir-akhir ini, tapi dengan tujuan mereka para senior saja mampu, maka untuk generasi Z diharapkan bisa ngimbangi lah, paling tidak ngimbangi dulu. Nanti kerjanya bisa menjadi goal atau tujuan akhir saya harus bisa lebih dari senior saya, apalagi senior saya adalah guru saat menjadi seperti itu. Ibu Bapak, kita lanjutkan untuk refleksi awal. Ibu Bapak kemarin saat mengirimkan bukti karya ada beberapa kategori yang disampaikan kemarin sama Pak Yudi, bertanya terkait kategorinya apa saja. Ada 3 Ibu Bapak. Nah, kemarin Pak Yudi juga menyampaikan secara langsung bertanya melalui telepon, Pak, untuk RPP link videonya bagaimana? Seperti itu. Karena saat mengunggah bukti karya hanya sekali saja yang diunggah ketika memilih kategorinya RPP, tidak ada kesempatan untuk mengunggah link video. Nah, pertanyaan seperti itu saya sikapi dan berikan jawabannya bahwasanya untuk link video bisa dicantumkan di dalam RPP. Seperti itu. Nah, kemudian ketika di praktik baik atau praktik pembelajaran kan mengirimnya link video. Boleh di RPP-nya boleh ditempelkan atau dimuatkan pada deskripsi video, misalkan di YouTube. Nah, di YouTube kan ada deskripsinya. Silahkan untuk RPP-nya bisa dilihat di link tersebut. Nah, RPP-nya diunggah di Google Drive. Seperti itu.
Nah, ketika lebih mudah lagi, RPP dan video dimasukkan ke dalam Google Drive dulu. Nanti yang dimasukkan adalah link Google Drive-nya. Seperti pada RTL kemarin. Itu untuk proses pengunggahan bukti karya. Ada 3 kategori. Yang pertama praktik pembelajaran, ini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, yang lebih gampang lagi, foto-foto cekrek dibuatkan PDF. Ini sebenarnya boleh Ibu Bapak. Dan mohon maaf kemarin saya melenceng dari kesepakatan Fasil. Sebenarnya RPP ini tidak diindahkan karena ini terlalu mudah. Tapi saya menghargailah di tengah-tengah kesibukan Ibu Bapak. Saya yakin, ayo yang penting saya sudah paham, saya berusaha mengikuti dan nantinya setelah program ini berakhir atau selesai dinyatakan lulus, maka saya berusaha untuk menggerakkan rekan sejawat. Baik, kepada Pak Wijay yang sudah melakukan raise hand, silakan kepada Pak Wijay disilakan untuk membuka mic-nya untuk menyampaikan. Mohon izin bertanya, untuk yang itu kan terbit, itu yang menerbitkan itu dari Mas Fasil sendiri atau dari pihak BP-nya ya Mas? Tuan. Oke. Baik, terima kasih Pak Wijay atas pertanyaan terkait penerbitan. Izin saya membuka lagi di LMS-nya Ibu Bapak. Untuk kegiatan penerbitan, nanti ini LMS di akun saya selaku Fasil. Penilaian bukti karya nanti muncul semua. Nah, ini aksi lihat. Saya contohkan punya Pak Farid yang sudah terbit. Nah, di sini, sebentar. Nah, ini ada file atau video URL. Nah, di sini adalah bukti karya, kategori bukti karya yang sudah Ibu Bapak unggah. Ketika saya klik bagian ini, maka akan mendownload secara otomatis, baik itu berupa PDF maupun berupa video YouTube. Ketika YouTube maka akan tambah new tab di sini. Otomatis saya akan diarahkan ke link tersebut. Kemudian untuk lembar persetujuan bukti karya, saya melakukan ini, klik di sini akan download lembar bukti karya yang Ibu Bapak unggah. Nah, langkah selanjutnya saya melakukan lihat penilaian. Dari yang sudah di-download saya amati. Ketika saya klik penilaian, maka saya harus mengisi rubrik validasi bukti karya. Nah, saya tinggal klik ini sudah sesuai. Jika belum sesuai, maka saya klik yang bawah. Akan mempengaruhi nilai total. Ketika totalnya 100, berarti sudah sesuai semuanya. Maka nanti yang akan menerbitkan adalah sistem dari BPKP. Nah, ketika ada salah satu komponen yang saya klik belum selesai atau belum sesuai, maka nilai totalnya tidak 100%. Otomatis maka keterangannya menjadi perlu perbaikan. Jadi ketika nilainya 100, otomatis tinggal menunggu persetujuan dari pihak BPKP, dari pihak LMS. Yang menentukan terbit dan belum terbit itu dari pihak BPKP. Seperti itu Pak Wijay. Oke, baik, terima kasih. Monggo ada lagi yang ingin disampaikan kepada peserta yang lainnya juga boleh. Oke, baik. Jika tidak ada, kita lanjutkan Ibu Bapak. Mengingat kembali penyusunan draft bukti karya. Ada 3 pertanyaan pemantik yang perlu Ibu Bapak jawab. Monggo. Ada pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut Bapak Ibu dalam penyusunan draft bukti karya? Pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dalam penyusunan draft ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah?
Ini jawabannya tinggal ya atau tidak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kendala apa saja yang Ibu Bapak hadapi dalam penyusunan bukti karya? Monggo kepada semua peserta saja yang ingin menyampaikan pendapatnya secara langsung boleh klik raise hand untuk melanjutkan materinya. Monggo. Baik, Pak Imam Muafiq, silakan. Open mic. Masih mute, Pak. Oke. Terima kasih Pak Haji atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana menurut Bapak Ibu dalam penyusunan draft bukti karya? Ini karena petunjuk dan arahan dari Pak Haji yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berkolaborasi dengan Pak Lilik, tidak banyak mengalami kesulitan dalam penyusunan draft bukti karya. Kemudian, apakah dalam menyusun draft ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat? Kami lakukan Pak Haji, karena kebetulan di sini kan kami berdua dengan Pak Lili, kami selalu berkomunikasi, bekerjasama, saling mendukung ketika ada kesulitan, kemudian saling membantu ketika ada kesulitan juga. Dan alhamdulillah, entah hasilnya seperti apa, kami berdua berusaha mengirim ataupun mengupload bukti karya sesuai dengan ketentuan waktu yang diberikan. Kemudian kendala apa saja yang dihadapi? Seperti di pertanyaan yang pertama Pak Haji, dalam penyusunannya karena tadi arahan dari Pak Haji yang cukup jelas, mudah kami pahami, kemudian adanya kerjasama dengan teman sejawat. Di sini saya dengan Pak Lili, alhamdulillah kendala-kendala yang ada dapat kami atasi. Ya, kembali lagi soal hasilnya sudah, pokoknya kami pasrahkan kepada invasi dan kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas waktu diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam Muafiq yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait 3 pertanyaan refleksi sesuai dengan adab yang dimiliki dan keilmuan yang dimiliki. Luar biasa, saya belajar banyak di kelas 2, gelombang 2, diseminasi pada DPJK ini. Baik, terima kasih. Saya tanyakan lagi, monggo kepada peserta yang lain, apakah ada yang ingin? Oke, Pak Wijay, monggo Pak Wijay, silakan open mic-nya. Siap, terima kasih Mas Haji. Dari pertanyaan pernyataan tematik itu memang saya secara pribadi penyusunan draft memang tidak begitu ada kendala secara teknis, karena kebetulan di kami karena 4 orang ya, jadi agak sedikit lebih mudah untuk berkolaborasi, berdiskusi, tidak ada kendala-kendala lah. Jadi intinya saling support, karena pada prinsipnya kegiatan ini diiringi mapel yang lain sebenarnya. Diiringi mapel yang lain, karena menurut informasi teman-teman yang baru menyelenggarakan itu PJOK dan bahasa Inggris kalau tidak salah, ya tadi sempat berdiskusi. Nah ini kesempatan yang luar biasa, dan yang saya salutkan adalah hasilnya ini ngemong ya, maksudnya ngemong itu kita yang out ini masih bisa bersinergi dengan teman-teman yang muda, terutama saling berkolaborasi, karena awalnya kami sebenarnya menolak kegiatan ini nih awalnya itu. Apa gitu seperti itu. Nah ternyata dengan adanya kolaborasi dan saling itu, jadi kita semangat. Itu. Kemudian dalam yang kedua ya, apakah dalam penyusunan draft ini dilakukan kolaborasi? Pasti berkolaborasi, ya teman-teman saling support. Dan inilah perbedaan antara kegiatan mapel-mapel yang lain ya, karena kita itu dilalah di grup 2 ini satu frekuensi.
ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, ini yang membuat teman-teman di grup 2 saya rasa sangat sangat nanti ini selesai mungkin akan merasa kehilangan. Ya, karena setelah mungkin selesai mungkin ada waduh kangen, ada apa ya kegiatan-kegiatan ini. Kendala tidak ada kendala ya, karena sebenarnya kendalanya adanya di diri kita sendiri. Kemauan lah ya. Kita sebenarnya mau atau tidak sebenarnya kan di diri kita sendiri. Awalnya jujur kita juga lah ya harap ngapa kan seperti itu, harap apa maning, tapi ternyata dengan adanya support dari teman-teman yang lain, terutama yang dari teman-teman yang muda-muda ini, kita ayo berkolaborasi dengan baik. Saya rasa luar biasa sekali dan terima kasih Mas Fasil dengan sabarnya membimbing kita yang wis bebek itu seperti itu. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir kegiatan ini malah jadi ada kerinduan. Kemarin sempat orang-orang kegiatan Zoom ya hari ini kan seperti itu. Kita kan gojeknya seperti itu. Dan dari teman-teman sejawat di sekolahan mereka kemajuannya luar biasa PJOK mengadakan kegiatan Zoom. Jadi seperti itu Mas, thank you atas support-supportnya dan teman-teman, I love you full. Terima kasih Mas. Oke, baik, terima kasih. Aplaus buat Pak Wijay. Ini pernyataan saya rasa memang gejolak pertama, gesekan pertama yang saya ingat adalah tentang pemilihan kata kakak seperti itu. Itu hal yang berkesan sekali. Saya dengan Pak Wijay ada apa? Saya salah apa? Saat itu kakak tua muncul pernyataan seperti itu. Lah Mbak Tiri Bongode, ya itu memang benar adanya Ibu Bapak, tidak dipungkiri kaitannya dengan materi. Memang ketika sebagai Fasil ada sesuatu yang didapatkan, bukan hanya materi pertama, bukan hanya rasa persaudaraan. Dari 14 peserta ini baru beberapa yang bisa saya kunjungi, mohon maaf, dan saya yakin setelah ini dan saya ingin dan saya harapkan rasa kekeluargaan masih tetap terjalin ketika saya bermain ke Banyumas. Saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak dari SMK, dari SMA, bahkan dari SMP. Ketika saya ke Aji Barang, ada teman-teman kita di sana dari SD Negeri Karangbawang, ada Pak Hanin dan juga Pak Teguh Dino. Jadi betul sekali saya merasakan awalnya saya down, saya drop. Sampai kemarin kita curhat dengan Pak Imam di kediaman Pak Imam beserta keluarganya. Luar biasa, saya punya saudara di Banjarnegara. Saat itu diajaki, ayo ke rumah Pak Wijay paling 2-3 menit sampai. Tapi memang saya serombongan ada beberapa orang yang sudah ditunggu oleh keluarganya di rumah. Jadi mungkin lain kesempatan Pak Wijay, saya termotivasi dan saya penasaran dengan Pak Wijay. Seperti apa karakter Pak Wijay yang sebenarnya, dan saya ingin belajar kepada semuanya. Ada Pak Lilik, Pak Edi, Pak Yudi, senior-senior saya. Salam hormat dari saya Pak, mohon bimbingan dan tetap jaga silaturahmi kita ya Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Bapak, kita lanjutkan. Sudah ada 2 volunteer, nanti ada selain sesi lagi. Pada agenda kita yang ketiga adalah refleksi bukti karya Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak akan mendapatkan rubrik validasi bukti karya PKG PJOK. Inilah rubriknya Ibu Bapak. Jika nanti poinnya di sini Ibu Bapak akan mengisinya. Silakan. Lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani. Ini untuk kriteria yang pertama. Oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Jika sudah, maka diberi poin 10. Nah, di sini ada poin 10, artinya di kriteria yang pertama
rubrik validasinya sudah sesuai. Begitu pula untuk kriteria yang kedua. Isi karya video atau PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG Pojokan. Ratingnya ada 10 dan 5. Ketika di sini adalah poinnya 10, berarti kriteria yang kedua pada rubrik validasi bukti karyanya juga sudah sesuai. Ini untuk rubriknya. Kemudian menganalisis kesesuaian bukti karya dengan aspek-aspek yang ada berikut ini. Lembar pernyataan persetujuan ditandatangani oleh, nah nanti kalau sudah sesuai nanti dicentang saja. Diskusi dan tanya jawab. Mohon izin, ini adalah bukti karya saat, ini contohnya Ibu Bapak. Silakan ditulis nanti nama peserta. Fasilitatornya ini contohnya adalah Muhammad Radif Dwi Setio SPD. Asal BPGP-nya dari Sumatera Selatan. Kita sesuaikan saja. Nama pesertanya siapa? Nanti diisi Ibu Bapak. Kemudian nama fasilitatornya Aji Sularso SPD. Kemudian asal BPGP-nya berarti kita di Jawa Tengah. Jenis bukti karyanya bisa video atau PDF. Sedangkan ini adalah contoh dari rubrik validasi bukti karya saat saya menjadi peserta. Mulai dari nama Aji Sularso, fasilitator saya saat itu adalah Pak Denny Virianto Utomo, SPD MOR. Kemudian asal BPGP-nya Jawa Tengah, bukti karya yang saya kirimkan adalah video pembelajaran. Nah, ini nanti konsepnya berpasangan Ibu Bapak. Nanti ini nama peserta Aji Sularso diisi oleh siapa? Saat itu saya dengan Pak Wawan, nomor absen 1 dengan nomor presensi 2, seperti itu. Saya scroll ke bawah, ini tulisannya tangan Ibu Bapak, tulisan tangan. Nah, skornya 95. Jadi saat itu untuk bukti karya yang saya unggah, dalam bentuk video suara dapat terdengar dengan jelas. Nah, saat itu suara yang ada pada video ternyata kurang jelas, dinilai oleh teman saya skornya 5, karena belum sesuai. Itu untuk yang rubrik validasi bukti karya. Sedangkan untuk analisisnya nanti tinggal dicentangi saja. Nah, otomatis ini akan sama dengan yang atasnya. Pada bagian untuk karya suara ya, kaitannya dengan suara. Maka di sini adalah suara terdengar belum jelas. Pada bagian ini saya dicentang yang belum selesai. Sinkron antara yang analisis dengan yang rubriknya. Kemudian di bagian terakhir umpan balik rekan sejawat. Nah, ini diisi oleh teman saya saat itu. Bukti produk karya sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi dalam pengambilan video. Ada bagian suara yang kurang terdengar dengan jelas. Ini otomatis sama. Ini cuma penjelasan kemampuan menulis dan merangkai kata-kata seperti itu. Monggo Ibu Bapak, saya akan bagikan di grup WA terkait rubriknya. Kemudian setelah itu silakan Ibu Bapak download dan nanti diisi. Boleh langsung di situ saja boleh. Maksudnya menggunakan komputer. Nah. Monggo jika ada pertanyaan boleh saya center terlebih dahulu sambil saya mencari filenya.
sudah saya kirimkan Ibu Bapak untuk rubrik validasi bukti karyanya di grup WA. Kemudian kita lanjutkan. Nah, pada kegiatan ini silakan nanti akan saya buatkan breakout room secara acak saja nanti, kurang lebih durasinya 10 menit untuk menganalisis kesesuaian bukti karya dari rekan sejawat Ibu Bapak. Monggo Ibu Bapak, jika ada notifikasi di perangkat Ibu Bapak, silakan untuk klik join saja. Waktunya untuk menganalisa 10 menit. Nanti ketika sudah 10 menit akan diarahkan kembali ke main room atau ruang utama. Monggo Ibu Bapak.
Monitor Mas Teguh, Dino. Hadir. Ki kenapa gitu lagi? Nanti Mas yakin. Nyong game lagi kegiatan Acara apa? acara jalan sehat PGRI. Oh alah, nggonku ya Semangat urung Jepang. undangannya di Mudun Banyumas. Oh, Urung tak waca kapan. Ki kayaknya kon nilai ya, kon nilai ki ana rubrik validasi bukti karya. Ki berarti kan nilai nggone wong ya. embu loh, aku orang ngerti loh Mas. Berpun Pak Edi, lulus Pak Edi atus niku Pak Edi. Ki beren buka ke. Ki kan berarti angger menilai nggone batire, berarti kan kita kudu ndeleng ki ana kriteriane isi karya. Ya, betul. Dibagikan linknya dibagikan. Pak Wasin muncul. Oke, waktunya sudah habis Ibu Bapak. Sudah 10 menit sudah mulai bermunculan dari teman-teman di breakout room, sudah kembali ke main room ini. Jadi nanti tinggal sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Oke. Oke, baik Ibu Bapak, terima kasih sudah berdiskusi untuk menganalisis ini dan juga menilai dengan rubrik validasi bukti karya. Tadi saya masuk ke beberapa room di breakout room-nya, ternyata ada diskusi yang menarik. Monggo yang sudah memberikan penilaian terhadap teman sejawat salah satu atau salah dua dari peserta untuk menyampaikannya atau boleh bertanya, nanti dijawab oleh temannya. Nanti dikuatkan lagi secara bersama-sama, kita membuat kesepahaman yang bermakna. Monggo, ada yang ingin menyampaikan atau menampilkan hasil analisis dan penilaian berdasarkan rubrik validasinya. Monggo, pada salah satu atau salah dua, klik raise hand terlebih dahulu. Monggo. Boleh koreksi diri sendiri juga boleh terhadap berdasarkan rubriknya, Pak, ternyata dari bukti karya yang saya unggah kurang ini, kurang kategori yang ini. Penilaian diri, self evaluation, self assessment ketika kemarin pada penilaian modul sebelumnya. Monggo pada salah satu untuk melanjutkan ke agenda berikutnya. Open mic Pak Imam. Dari tadi belum terdengar. Oke, monggo Pak Imam. Saya sharing di grup itu Pak Haji, barangkali ada yang mau melihat bukti itu, bukti persetujuan dari kepala sekolah. Oke. Tidak muncul, sebentar. Oke. Punya saya ada ketidaksesuaian ini Pak Haji. Oke, bagian. Jenis bukti karya yang dipilih itu di sini ada program gerak pintar menuju steroba bugar, tapi yang saya upload dengan Pak Lilik itu malah kegiatan proses pembelajaran. Oke, siap.
Ada lagi, Pak? Bagaimana? Ada lagi? Sebenarnya itu yang apa? Itu yang saya temukan. Untuk lainnya, insya Allah sesuai. Oke, baik. Terima kasih. Aplaus buat Pak Imam yang sudah melakukan penilaian terhadap diri sendiri kaitannya dengan lembar pernyataan dengan bukti karya yang diunggah. Jadi silakan bagi yang belum mengunggah masih ada kesempatan nanti sampai pukul 23.59. Ditunggu untuk hari ini. Terus apa yang terjadi ketika sampai batas waktu yang ditentukan ternyata belum diunggah? Maka akan menentukan kelulusan. Seperti yang tadi Pak Wijay tanyakan, siapa yang menerbitkan? Nah, dari pihak BPGP. Tentunya bukan hanya ini saja, tapi ini yang pamungkas. Untuk kelulusan yang menentukan kelulusan peserta diseminasi adalah pada bagian unggah bukti karya. Tentunya dengan ketentuan yang lainnya atau kriteria yang lainnya terkait dengan kehadiran pada kegiatan tatap maya, alhamdulillah kemarin saya rekap sudah memenuhi semuanya. Monggo Pak Wijay, silakan open mic-nya. Ya Mas, terima kasih. Mungkin bersharing ya, berbagi. Itu kan nanti ada bukti surat kita melaksanakan kegiatan sertifikat lah, seandainya nanti dinyatakan lulus. Itu per tahunnya nanti 2025 apa 2024 ya Mas? Kalau 2024 wis ora kanggo itu sertifikatnya. Oke, karena siap. untuk masuk penilaian kinerja lah. Ibaratnya itu masuknya ke ini kan kita kan sudah selesai nggih di tahun 2024 ini selesai. Kalau misalkan itu sertifikatnya munculnya di bahasanya itu tahun 2024 itu tidak masuk penilaian ekinnya di 2025 itu. Terima kasih Mas, itu aja sih pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin menjawab sepemahaman dan sepengetahuan saya nggih Ibu Bapak terkait dengan sertifikat. Sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan kejelasan terkait kapan sertifikat peserta PKG diseminasi PKG PJOK ini akan diterbitkan. Kemudian tetapi berdasarkan isu yang muncul kemarin saat peluncuran perubahan pengelolaan e-kinerja, bahwasanya kalau saat ini kan kita per semester harus mengunggah dan lain sebagainya. Tetapi untuk tahun 2025 nanti per Januari kan tidak perlu ada unggah-unggah berkas seperti itu. Jadi nanti otomatis akan nge-link. Kemudian untuk sertifikat dapat diunduh nanti di LMS, Ibu Bapak. Jadi tetap dijaga akun peserta. Kemudian nanti kan dengan adanya grup ini insya Allah informasi akan tersebar secara cepat. Jadi manakala untuk penerbitan sertifikat sudah muncul, nanti akan di-share melalui grup WA. Kemudian kembali ke penggunaan sertifikat untuk EKIN 2024 atau di EKIN 2025. Ini untuk penutupan EKIN 2024 nanti berakhir sampai tanggal 23 dan kita berakhir kegiatan ini adalah tanggal 12. Jadi mudah-mudahan jika sertifikat kegiatan PKG ini muncul sebelum tanggal 23 boleh diunggah. Dan mudah-mudahan ketika terbitnya tahun 2025 mudah-mudahan juga bisa dimasukkan atau bisa nge-link di EKIN kita sebagai ASN pada penilaian kinerja kita. Seperti itu Pak Wijay yang bisa saya jawab. Jadi mohon maaf jika jawaban saya belum bisa memuaskan atau menjadi pencerahan Ibu Bapak semuanya. Jadi ditunggu saja nanti untuk proses penerbitan sertifikat kegiatan PKG PJOK. Begitu nggih Ibu Bapak, mohon maaf waktunya terus berjalan. Terima kasih Pak Imam, Pak Wijay dan semuanya yang sudah berpartisipasi aktif terkait kegiatan refleksi ini.
silakan. Bagi yang belum, saya sampaikan spesial ini untuk teman-teman peserta PKG PJOK yang belum mengunggah, silakan bisa menggunakan video aksi nyata. Silakan diunggah saja di bagian PK1 unggah bukti karya. Tentunya dengan melampirkan lembar pernyataan yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan dicap stempel basah serta ditandatangani oleh peserta atas nama ibu bapak. Kemarin ada kejadian ternyata lembar kerja yang diunggah milik temannya atau dari peserta yang lain. Monggo diteliti lagi untuk proses unggah bukti karya di BK1. Terima kasih pada kesempatan ini. Satu lagi Ibu Bapak, untuk bagian sebentar saya share screen terlebih dahulu. Baik Ibu Bapak, bagian bukti karya yang ketiga. Nah, ini berbagi bukti karya. Ini terima kasih Pak Wijay, Pak Edi, kemudian Pak Yudi sudah memberikan komentar. Boleh ditambahkan lagi komentarnya adalah bukti karya yang telah diunggah di PMM. Nah, artinya ketika Ibu Bapak mengunggah di LMS nanti otomatis akan muncul juga di PMM. Nah, yang dituliskan pada kolom chat ini, pada komentar ini, silahkan Ibu Bapak copy pastekan link yang ada di PMM, kemudian disalin di sini, di LMS. Nanti baru kirim jawabannya. Berarti langkah pertama adalah Ibu Bapak mengunggah buka PMM, kemudian bukti karya saya, seperti itu. Nanti linknya yang di copy pastekan di sini. Baru kirim jawaban. Begitu nggih Ibu Bapak, itu informasi terkait setelah kegiatan ini selesai tatap maya. Silakan Ibu Bapak buka lagi PMM-nya, unggah bukti karya saya, dan muncul nanti untuk PKG PJOK yang sudah diunggah ke sini di PMM, nanti copy pastekan linknya, masukkan atau tempelkan pada kolom komentar ini. Setelah dipaste, kemudian baru klik kirim jawaban. Begitu Ibu Bapak, kita lanjutkan ke PowerPoint-nya. Kita sudah sampai di doa dan penutup. Monggo tadi dibuka oleh Pak Yudi, sekarang ditutup oleh yang perempuan, Bu Retno. Kepada Bu Retno monitor, mohon untuk memimpin doa penutup. Kepada Bu Retno disilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf selama ini mungkin dalam mengikuti Zoom kurang maksimal, dan kepada teman-teman juga saya mohon maaf atas semua mungkin dalam ucapan, dalam bercandaan, ada yang baperan, saya mohon maaf. Mari kita setelah selesai ini, kita masih terjalin silaturahmi, artinya seduluran selawase. Ya, tidak ada kata goodbye atau perpisahan. Marilah sekali-kali kita bertemu, ya, nggak apa-apa, ya. Karena ada grup WA, ya, dan saya juga minta tolong tetaplah kita semangat, karena yang kita ajar itu adalah aset untuk bangsa, ya. Jadi kita kalau banyak inovasi, ya, seperti ini, saling sharing, ya, itu sangat bermanfaat sekali. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf pada semuanya. Marilah kita akhiri untuk pertemuan ini, ya. Tidak ada air mata, ya, adanya air mata bahagia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan
kita semua bisa memberikan kepada siswa kita dengan rasa ikhlas. Dan mari kita semuanya berdoa untuk kelanjutan kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye my love. Iya, terima kasih Bu Retno tadi Sama-sama. persepsinya sebelum diadakan dan penutup, penyampaian ucapan permintaan maaf, permohonan maaf selama kegiatan sebagai peserta baik tatap maya maupun tatap muka dari Bu Retno. Dan saya juga selaku fasilitator tentunya saya yakin banyak sekali kekurangan saya karena seperti Gus Imam bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, jadi saya masih dalam proses belajar, ada isinya senior. Nah, saya juga belajar kepada para generasi milenial, generasi Z. Dan tentunya ini sebagai gambaran awal saya, nanti ketika pembelajaran sama peserta didik kita mengikuti zamannya anak-anak, tentunya kita selaku orang dewasa perlu juga untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan seperti itu. Terima kasih Bu Retno sudah memimpin doa, kemudian saya yakin Ibu Bapak pasti akan merindukan kegiatan yang seperti ini. Jadi kapan waktu jika rindu maka kita buka saja link ke seperti itu nggih, Bapak. Kemudian terakhir membacakan puisi atau pantun dari PowerPoint yang kalau banyak sama tak perlu ini hati masih ingin bersama tapi waktu langsung. Burung cendrawasih bisa hidup di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Guru hebat, semuanya. Saya yakin memiliki peran masing-masing dan tentunya kita harus terus belajar sepanjang hayat. Yang berdasarkan oleh Pak Imam, belajar sepanjang hayat. Terima kasih Ibu Bapak. Sebelum kita akhiri rekaman tatap maya, kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Monggo gaya terbaik di akhir. Seperti apa? Pak Denny? Gaya apa Pak Ji? Ini ya Pak? Gaya apa baik? Oke, silakan open kamera, open cam dulu semuanya boleh. Yang penting tanda cinta, bukti cinta kita terhadap pendidikan Indonesia secara umum dan bukti cinta kita terhadap profesi kita sebagai guru. Luar biasa. Terima kasih Ibu Bapak, izin screen. Oke, terima kasih. Mohon maaf pada pertemuan kali ini saya banyak sekali kekurangan dan tentunya pertemuan-pertemuan sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih, kita sudah membersamai selama 3 bulan, sudah sedikit menyita perhatian dan tenaga Ibu Bapak. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Salam PJOK. Sehat, bugar, cerdas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mematikan rekaman tatap maya.